kemenangan judi menjanjikan kekayaan. Judi online terus memakan korban, nggak tanggung-tanggung. Akibat judi online, banyak yang tewas sebab mereka terjerat utang dan tak mampu bayar. Kasus yang baru saja dan hangat, yaitu kasus tewasnya seorang lelaki dengan cara gantung diri akibat judi online lantaran terjerat hutang pinjol karena tidak mampu bayar uang sebesar 15 juta rupiah. Ia gadaikan rumah, stres, lalu mengakhiri hidup. Kasus yang paling fenomenal adalah kasus dibakarnya suami yang merupakan anggota polisi oleh istri yang juga sama profesinya. Ternyata ditengarai juga si suami kecanduan judi online, di mana uang belanja habis buat main slot. Ya Allah. Ya, sudah keterlaluan sih. Makanya Presiden langsung turun tangan dan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Ya Pak, setuju. Tapi penyakit ini merupakan penyakit tomat alias tobat kumat. Ya, banyak situs yang ditutup. Bak pepatah, tutup satu, tumbuh 1000. Sebab, betul kata Pak Presiden, judi online adalah permainan haram, tapi bertrans internasional. PPATK pun menyaksikan adanya uang berseliweran triliunan rupiah ke arah 20 negara. Tapi kata kuncinya, negara tidak boleh kalah. Bahkan data yang terbaru yang disampaikan Kabareskrim Polisi Komjen Wahyu Widodo, perputaran uang dari 3 situs judi online mencapai 1 triliun. Itu baru 3 ya, kan jumlahnya banyak banget. Kominfo, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara tidak boleh kalah. Kalian harus turun tangan nih dan kompak, sebab penyakit ini merupakan penyakit lama yang kambuh kembali. Dulu kita ingat gak dengan SDSB atau sumbangan dermawan sosial berhadiah? Bagaimana tidak rusaknya bangsa ini dengan SDSB? SDSB atau Porkas pada waktu itu membuat banyak warga di tanah air menjadi kecanduan dan gila. Bagaimana tidak? Satu kupon judi pada saat itu bisa dijual seharga Rp1.000, namun diiming-imingi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Dampak negatifnya adalah turunnya dari kecanduan lotre atau judi itu, misalnya berimbas pada perekonomian keluarga dan kemudian hancurnya hubungan keluarga. Dan yang terpenting adalah hancurnya nilai-nilai keagamaan dan tumbuh suburnya berbagai macam perilaku syirik dan kemaksiatan. Judi dengan kedok apapun pasti mengganggu hubungan sosial hingga ke rumah tangga. Hal ini sekarang bisa dilihat dengan maraknya judi slot maupun judi online lainnya yang berimbas kepada keharmonisan pasangan hingga terjadinya kasus pembunuhan. Oleh karenanya, please deh, jangan mengundi nasib Anda dengan judi. Sebab tidak ada orang kaya akibat judi. Yang ada orang sengsara dengan judi. Dan di mana-mana bandar pasti menang dan pemain pasti kalah. Sayangi diri, keluarga, dan bangsa Anda. Judi online terus makan korban. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV, Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ali dan pemirsa. Ya Mas Gandhi, ini kita udah saksikan lah tadi ya, ini judi online terus makan korban. Ada yang bunuh diri, terus juga ada juga yang memang jatuhnya KDRT ya, yang memang istri bakar suaminya ya, tadi ya. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas nih, akhirannya ini gimana nih pandangan dari redaksi kita terkait judi online ini yang akhirnya timbul korban jiwa ini Mas. Iya, pemirsa, memang tadi kita sudah melihat VT-nya bahwa yang ditanyakan sama Ali, memang Indonesia sudah darurat dengan kasus judi online, ya kan? Karena memang kalau orang sudah kejadian judi online nih, ini sangat berbahaya sekali Ali dan pemirsa. Karena kenapa? Karena apabila kita lihat
ini kan sudah membuat kita menjadi hal yang anomali yang kita lihat bersama. Karena dengan judi online ini memang sangat berdampak yang membuat psikis dari para pemainnya itu memang sangat berdampak yang sangat negatif. Salah satunya kalau misalnya Ali ataupun siapa oknum-oknum yang sangat edik dengan judi online itu apabila kalau kalah dia pasti dia akan top up lagi. Nah, salah satu yang cara tercepatnya itu mungkin ada Ali pinjam uang ke saudara, ke teman, itu sudah dilakukan. Dia karena dia agak edik, akhirnya dia salah satunya dia melakukan pinjaman online. Nah, ini salah satu lingkaran yang kenapa yang menurut redaksi Garuda TV ini sangat harus kita bahas karena ini sangat berdampak, sangat signifikan untuk masyarakat Indonesia keseluruhan. Ya, terutama yang masyarakat memang ekonomi di bawah ini ya, karena Betul. kan menurut data dari Satgas sendiri ini yang ekonominya di bawah, yang memang banyak bermain dan Betul. juga untuk nilai top up-nya pun juga angka-angka kecil ini yang tapi akhirannya di total sampai triliunan ini ya. Ya, itu memang hal yang sangat mencegangkan ya. Iya. Jadi memang kita melihat dengan populasi Indonesia yang mungkin di angka hampir 300 juta, kalau misalnya ada pemain judi online dengan top up di angka 10 sampai dengan 100 ribu itu kan juga lumayan besar Ali kalau kita lihat. Nah, ini memang harus ada kontribusi, harus ada pencegahan dari pemerintah khususnya yang harus diambilkan langkah tegas seperti apa yang perlu dilakukan untuk depannya. Ya. Kemudian Mas Gani, seperti yang kita tahu juga ya pemirsa, bahwa ada kasus yang fenomenal ini belum lama ini, kasus istri membakar suaminya akibat judi online juga, dan diketahui istrinya ini polisi, suaminya juga polisi. Ini kejadiannya kan suaminya diborgol katanya, kemudian dibakar. Ini penegak hukum malah terlibat ini nih Mas. Iya. Dan seperti yang kita tahu kan namanya penegak hukum ini harusnya tahan emosi, ini sampai nggak bisa tahan emosi ini kan berbahaya ini kalau polisi tidak bisa mengontrol emosinya. Apalagi polisi ini yang kita tahu juga pegang pistol ini ya. Ya. Ini gimana nih pandangannya nih? Ya, ini memang salah satu anomali yang terjadi di Indonesia. Jadi kita melihat hal-hal yang seperti ini perlu kita antisipasi agar tidak terjadi lagi di kemudian harinya. Dan perlu juga kita ketahui Ali bahwa terkait kasus yang menimpa oknum dari anggota Polri ini memang sudah ada statement resmi dari kepolisian khususnya dari Propam Polri untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi, dan mereka juga membuat layanan hotline ya kan. Jadi masyarakat itu bisa melaporkan agar kejadian seperti ini bisa langsung ditanggapi ataupun ditindak tegas oleh masyarakat. Ini saya lihat merupakan langkah yang memang cukup cepat yang dilakukan oleh pihak Polri untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini bisa diantisipasi lebih besar. Karena menurut kita hal-hal ini kan memang mempunyai efek yang luas ya. Tadi yang Ali sampaikan bahwa ada oknum polisi yang mereka juga mempunyai fungsi untuk mengamankan atau membuat masyarakat menjadi aman, tetapi mereka membuat hal ini menjadi tidak aman. Iya, Nah, betul. ini yang tadi kita berharap dengan sudah ada tanggapan dari pihak kepolisian dan hal ini bisa menjadi salah satu titik temu untuk kedepannya. Polri bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk mencegah atau membongkar kasus judi online yang ada yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, dari kejadian-kejadian ini kan ini udah keterlaluan ini ya. Seperti yang kita tahu juga ya pemirsa, makanya Presiden juga telah membentuk Satgas. Udah langsung turun tangan Presiden ini untuk pemberantasan judi online. Satgasnya dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto. Nah, ini gimana pandangan dari kita ini? Udah tepat belum sampai dibuat Satgas nih? Apa udah sampai separah itu? Ya, memang Ali, memang kita melihat bahwa ada langkah cepat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan membuat Satgas pemberantasan
perjudian online yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang dibantu Ketua Harian di bidang pencegahan itu Menkominfo Budi Ari dan juga Ketua Harian bidang penegakan hukum yaitu juga dijabat oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini juga dipertegas juga bahwa Satgas ini memang diperkuat melalui Kepres nomor 21 tahun 2024 pada 14 Juni kemarin. Nah, memang dari hal yang kita lihat ini merupakan satu langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah karena memang ada statement dari Presiden Jokowi bahwa sampai dengan detik ini sudah ada sekitar 2,1 juta situs online yang ditutup oleh pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita perlu apresiasi dan kita berharap ini banyak-banyak hal yang memang perlu dilangkahkan. Karena apa, Ali? Karena memang mungkin nggak banyak yang memang server-server itu selain juga ada yang di Indonesia, ada juga mereka yang dioperate dari luar. Nah, memang kita menamakan itu Mekong Region Country, yaitu yang ada di ASEAN itu seperti di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Nah, ini memang sudah di statement ini yang memang menjadi concern ke depannya karena bukan ada di dalam saja nih website-website ini yang dioperate dan ini ada juga dari luar dan ini perlu diantisipasi buat ke depannya. Hal-hal seperti ini memang dengan sudah diperkuat dengan adanya keputusan Presiden melalui pembentukan Satgas ini, kita lihat bahwa ini merupakan langkah yang tepat ya yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi untuk mengantisipasi atau mengatasi kejadian maraknya judi online yang ada di Indonesia saat ini, Ali. Ya, dari pemerintah sendiri sudah bergerak cepat, langsung ini bergerak untuk memberantas judi online. Ini seperti yang kita tahu juga, Mas Gandhi, banyak situs yang sudah ditutup, tapi nambah lagi ini. Betul kata Presiden, judi adalah permainan haram transinternasional seperti yang tadi Mas Gandhi sudah jelaskan bahwa ada server yang memang adanya di luar negeri ini, makanya sulit untuk menutupnya. Kemudian ini bagaimana? Apakah dari pemerintah tidak sanggup menutup situs-situs tersebut secara total atau memang sudah menjadi penyakit masyarakat itu sendiri untuk mencari cara untuk mengaksesnya, padahal udah diblokir, masih diakses? Betul, Ali. Memang ini yang kita lihat bahwa hal-hal yang terjadi saat ini sudah ditanggapi serius oleh pemerintah melalui pembentukan Satgas pemberantasan judi online ini. Dan kita lihat bersama, Ali, bahwa terkait dengan kasus ini memang kita melihat bahwa pemerintah dengan Satgas ini yang diisi orang-orang kompeten itu melibatkan seluruh stakeholder untuk mengatasi ini. Kita melihat bahwa ini cukup serius pemerintah untuk mengatasi hal ini karena memang berdasarkan laporan dari PPATK bahwa ada sebanyak 2,7 juta orang yang terlibat dari judi online. Jadi memang ini memang sangat hal yang memang cukup serius nih, Ali. Dan pemerintah melihat hal ini memang dengan adanya Satgas ini kita melihat optimisme untuk kedepannya memberantas judi online karena dari 2,7 juta itu, Ali, ada 2,1 diantaranya itu melibatkan di sana itu ada ibu rumah tangga dan juga ada anak muda yang tadi kita bilang top up-nya atau dia mengisi untuk mengikuti judi online itu di bawah 100.000. Nah, ini yang cukup serius dan kita melihat bahwa langkah yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga ini sangat keseriusan dari pemerintahan Jokowi saat ini memang cukup perlu ada suatu keoptimisan yang kita lihat. Ya, kemudian kalau kita membicarakan judi online ini juga ya, berbagai respon pun juga udah disampaikan nih oleh masyarakat. Nah, kita lihat dulu sebelumnya respon dari masyarakat berikut ini. Blokir itu sih situs-situsnya. Menurut kakak sendiri dampak judi online nih ke masyarakat apa? Dampak buruknya gitu yang bisa dirasakan? Bikin bikin jadi males. Dibatasin kan dari internetnya juga kali ya, bisa lebih internet sehat gitu. Ya. Kalau dari kakaknya, biar mungkin dari masyarakatnya diedukasi juga atau masyarakat?
ya mungkin diperbanyak edukasinya sih. Ya. Ya, pemirsa dan juga Mas Gandhi, ini seperti yang kita udah lihat tadi, respon-respon dari masyarakat memang ada yang mengatakan akhirnya orang jadi males nih akibat judi online. Kemudian edukasi ini perlu diberikan kepada masyarakat agar tidak terlibat dengan judi online. Ini bagaimana nih dari pandangan kita, wajarkah masyarakat merespon seperti ini? Iya, memang kita lihat bersama dari teaser atau VT yang tadi disampaikan oleh masyarakat bahwa ada suatu hal yang memang sudah cukup darurat judi online. Memang dengan aplikasi yang segampang mungkin melalui gadget kita itu kita bisa mengakses judi-judi online, aplikasi judi online itu secara mudah. Nah, ini memang menjadi tantangan dari pemerintah melalui Satgas Pemberantasan ini agar bisa lebih giat lagi, lebih melakukan antisipasi, melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencari website-website untuk kedepannya itu bisa langsung dibekukan atau di take down keseluruhannya, karena memang dampak yang signifikan untuk masyarakat yang memang menjadi salah satu pengguna dan lain-lain ini cukup sangat meresahkan, karena memang dengan hal-hal seperti ini kita berharap kedepannya pemerintah perlu ada suatu punishment yang sangat berat terkait yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang membuat judi online ini menjadi lebih banyak lagi ke depannya. Ya, kemudian kalau kita mengingat dulu di Indonesia kan ada juga yang namanya sumbangan dermawan sosial berhadiah atau SDSB dan Porkas ini. Ini kan artinya penyakit lama ini apa bagaimana ini yang belum hilang di masyarakat kita, masih tergiur juga. Ini kan bedanya cuma jadi online aja. Iya, memang hal-hal seperti ini memang sudah sering kita temukan di masyarakat melalui hal-hal yang memang bentuknya itu tradisional, dan sekarang karena yang tradisional ini sudah mulai ditangkapi dan adanya teknologi akhirnya menjadi online. Nah, kita berharap pemerintah melalui kepolisian dan juga penegak hukum lainnya bisa bergerak cepat agar hal seperti ini atau kejadian-kejadian atau yang seperti ini tidak menjadi merebak lagi. Kita berharap pemerintah yang sudah sangat optimis dengan hal-hal seperti ini itu bisa memberikan bukti kepada masyarakat bahwa tidak hanya sebuah seremonial belakang, dan kita berharap Satgas ini bisa diberikan suatu apresiasi kalau dia bekerja dengan baik ataupun diberikan, dan kita berharap ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, pastinya kita berharap judi online ini hilang ya di masyarakat. Betul. Supaya masyarakat kita juga tidak semakin tertekan ini ya, dan berharap juga Satgas mampu memberantas judi online ini. Ya, Mas Gandhi, terima kasih atas waktunya untuk editorial Pekan Garuda TV pekan ini. Terima kasih, Mas.